Kembali ke anjungan kapal Golden Hind, Rio terlihat sangat bersemangat karena bisa terbang di langit. Leihya, pendeta Red Sword, memuji kemampuan sihir angin. Lin sebagai penyihir angin membusungkan dada meski gaya bicaranya mulai mirip Rio. Warren melihat situasinya sambil tersenyum. Menurut Abel, suasana itu memang damai, tapi ia merasa Lin mulai terpengaruh oleh sifat Rio. Rio menolak anggapan itu dan mengatakan bahwa penyihir yang bangga dengan atributnya tidak salah. Abel tetap tidak mengerti karena ia bukan penyihir. Sementara 5 tamu itu berbicara. Kenneth dan Kapten Eden membahas hal teknis mengenai kapal. Rio menyemangati Abel untuk memberikan yang terbaik, meski ucapan itu terdengar aneh bagi Abel karena mereka hanyalah penumpang. Kapten Eden kemudian datang dan menjelaskan rencana penerbangan. Golden Hind akan terbang ke utara wilayah Lune, lalu berputar besar kembali ke kota. Tidak ada masalah dalam rencana tersebut. Namun, tiba-tiba alarm berbunyi. Lampu kuning menyala dan laporan komunikasi masuk dari kediaman Lord Lune. Pesan itu menyatakan bahwa 10 kapal perang udara kekaisaran muncul di wilayah Viscount Wick dan menyerang dari udara. Abel terkejut mendengar jumlahnya, namun segera mengambil keputusan. Ia meminta izin kepada Lord Carmelo untuk menggunakan Golden Hind menuju lokasi serangan guna memberikan bantuan. Lord Carmelo menyetujuinya tanpa ragu. Menurutnya, kapal itu memang dibuat untuk melindungi rakyat kerajaan. Ia menutup komunikasinya dengan pesan dukungan. Golden Hind pun langsung mengubah arah dari penerbangan perdananya menuju pertempuran pertamanya. Dalam 5 menit, kapal musuh diperkirakan akan terlihat melalui teropong tambahan. Kapten Eden menyampaikan hal itu kepada Abel. Rio mendengarnya dengan rasa penasaran, sementara Abel hanya mengangguk dengan santai. Rio mulai membayangkan cara kerja teropong tambahan tersebut. Kenneth kemudian menjelaskan bahwa teropong itu terpasang di kapal dan gambar yang tertangkap akan diproyeksikan langsung ke layar di bagian depan jembatan kapal. Teropong berbentuk tabung kecil, mirip teleskop sederhana, namun telah dimodifikasi agar dapat menampilkan gambar di layar. Rio memandangnya sebagai teknologi alkimia yang luar biasa. Kenneth menerima pujian itu sambil tersenyum. Tak lama kemudian, awak kapal melaporkan bahwa teropong tambahan telah menangkap keberadaan kapal musuh. Gambar armada kekaisaran muncul jelas di layar depan. Rio merasa takjub melihatnya, terutama karena pemandangan seperti ini terasa begitu modern untuk dunia pedang dan sihir. 10 kapal perang udara kekaisaran terlihat mendekat. Bentuknya menyerupai kapal kayu besar seperti galeon, tetapi melayang di udara. Pemandangannya megah, namun tetap terasa asing. Di sisi lain, Rio menilai bahwa Golden Hind unggul dalam hal desain. Baginya, gaya kapal Golden Hind jauh lebih anggun dibandingkan kapal-kapal kekaisaran. Ia juga sempat teringat pada rain shooter dari Witness yang memiliki gaya serupa. Rio mulai mempertanyakan asal-usul desain kapal seperti itu. Kenneth menjelaskan bahwa desain Golden Hind merupakan karya Springwood, seorang pandai besi legendaris dari lebih 2 abad lalu. Ia diketahui meninggalkan 3 rancangan kapal trimaran. 2 berhasil dibangun, Rain Shooter dan Golden Hind. Rancangan ketiga dikabarkan hilang. Rio memahami bahwa desain ini dianggap terlalu inovatif untuk zaman sekarang, terutama Golden Hind yang dapat melayang di udara. Abel kemudian mengonfirmasi kemampuan Golden Hind dalam menembus penghalang kapal kekaisaran. Kenneth menjelaskan bahwa kemampuan itu dihitung berdasarkan informasi pertahanan musuh yang dikumpulkan saat serangan beberapa waktu sebelumnya. Hitungan mundur dilakukan. Dalam jarak 2000 meter, senjata utama Golden Hind, Phaedra, ditembakkan. Sebuah cahaya hijau melesat dan menembus salah satu kapal di tengah formasi kekaisaran. Kru jembatan sempat terpukau, tetapi segera kembali fokus pada tugas masing-masing. Kapal pun dimanuver menjauh untuk menjaga jarak ideal antara 1.800 hingga 2.000 meter. Golden Hind bergerak searah jarum jam, menjaga jarak sambil terus mengawasi armada musuh. Kapal kekaisaran tampak kesulitan mengikuti gerakan Golden Hind. Kemungkinan kapal bendera mereka tenggelam dalam serangan pertama, karena kapal yang terkena tembakan berada tepat di tengah formasi. Namun 9 kapal lainnya tetap mengapung, sehingga kewaspadaan tidak boleh menurun. Sementara itu, di kapal kedua armada kekaisaran, Markdorf, para perwira menyadari bahwa posisi mereka berubah menjadi kapal bendera sementara akibat tenggelamnya kapal utama.
komunikasi dengan kapal sekutu terganggu. Mereka menduga adanya gangguan sihir dari pihak Golden Hind. Karena komunikasi tidak berfungsi, keputusan dibuat untuk mengejar Golden Hind dari belakang. Kapal Markdorf kemudian meningkatkan kecepatan dan mulai mendekat, berharap kapal lain memahami maksud mereka dan ikut bergerak. Kapal itu bergerak searah jarum jam sambil menjaga jarak, menembakkan meriam utama Phaedra. Armada Kekaisaran di sisi kanan tampak kacau dan nyaris tidak bergerak. Setiap 30 detik, satu kapal Kekaisaran tenggelam. 4 kapal, termasuk kapal bendera awal, sudah hancur. Namun, ekspresi Abel tetap serius. Mereka memang memanfaatkan kekacauan musuh, tetapi 6 kapal Kekaisaran masih tersisa. Cepat atau lambat, musuh akan pulih dan bergerak aktif. Ketika itu terjadi, Golden Hind harus menghadapi jumlah musuh yang jauh lebih besar. Satu kapal musuh kemudian terlihat mendekati bagian belakang Golden Hind. Hal itu menunjukkan bahwa armada Kekaisaran mulai pulih dari kekacauan. Namun, situasi ini masih dalam perkiraan. Perhitungan dilakukan. Kapal musuh diperkirakan akan mencapai jarak tembak dalam waktu sekitar 4 menit. Golden Hind sengaja memperlambat kecepatan untuk menembak satu persatu. Dengan 4 menit, Golden Hind dapat melepaskan 8 tembakan Phaedra. Di medan perang, keputusan cepat lebih penting daripada ketelitian penuh. Rio tampak tegang, namun Abel tetap tenang. Ia siap meminta bantuan Rio jika keadaan memburuk. Tetapi untuk saat ini, Abel ingin menjadikan situasi ini sebagai uji coba sebenarnya bagi Golden Hind. Bukan hanya untuk kapal, tetapi juga untuk kru kapal, terutama Kapten Eden. Pertempuran berlanjut. Golden Hind terus menembakkan Phaedra dari jarak jauh, menenggelamkan kapal musuh satu demi satu. Kapal ke-9 akhirnya tenggelam. Tinggal satu kapal Kekaisaran yang masih tersisa. Kru jembatan tiba-tiba merasakan ketegangan ketika kapal terakhir itu menghilang dari pandangan belakang. Tak lama kemudian, kapal itu muncul di depan kanan Golden Hind, menyelinap dari sisi bangkai kapal ke-9. Musuh tampaknya memprediksi lintasan Golden Hind dan mengambil jalan pintas. Golden Hind melakukan manuver menghindar tajam ke kiri bawah. Perisai angin di bagian depan diaktifkan penuh. Kapal Kekaisaran terus melaju sambil menembakkan meriam, menghasilkan suara gesekan keras di sisi badan Golden Hind ketika kedua kapal bersinggungan. Di tengah kekacauan itu, perintah Abel segera memberi arah. Meriam Phaedra diarahkan ke sisi kanan belakang. Ketika bidikan siap, Phaedra ditembakkan dari jarak sangat dekat. Cahaya hijau menebas kapal Kekaisaran dan membelahnya seolah dipotong dengan laser. Tanpa daya apung, kapal itu jatuh dan tenggelam. Rio sempat mengkhawatirkan nasib para awak kapal musuh. Kenneth menjelaskan bahwa sebagian besar kemungkinan selamat. Kapal udara Kekaisaran dan Golden Hind sama-sama dirancang untuk menyelamatkan awak ketika kapal kehilangan daya angkat. Mekanisme sihir angin akan menahan mereka sebelum tubuh menyentuh tanah. Mendengar penjelasan itu, Rio merasa sedikit lega. Golden Hind akhirnya lolos dari krisis. Menariknya cuy, sebelum pertempuran Golden Hind berlangsung, ada pertempuran lain di bagian utara. Armada udara kedua Kekaisaran, yang terdiri dari 10 kapal dan sedang menuju selatan untuk bergabung dengan armada udara pertama, bertemu dengan armada serangan ekspedisi yang dipimpin Komandan Zola. Armada serangan ekspedisi membawa 23 kapal. Dari jumlah, mereka unggul jauh, tetapi dalam peperangan udara, jumlah bukan satu-satunya faktor. Yang menentukan adalah strategi. Informasi dikumpulkan, dianalisis, dan diprediksi sebelumnya. Rencana operasi disusun lengkap. Di lapangan, mereka hanya tinggal mengeksekusi tanpa ragu. Tidak ada ruang untuk kebingungan atau kejutan. Saat jarak mencapai 3.000 meter, 20 kapal serang kelas Mars menembakkan meriam api secara bersamaan. 400 bola api meluncur, sebagian besar berhasil menembus perisai darurat kapal Kekaisaran, lalu menghantam badan kapal. Ledakan terjadi. Puluhan bola api yang menghantam kapal berukuran besar pun cukup untuk membakarnya dan membuatnya jatuh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 10 kapal armada udara kedua Kekaisaran tenggelam tanpa mampu memberikan perlawanan. Berarti, armada serangan ekspedisi tidak mengalami kerusakan satupun. Komandan Zola menerima laporan tersebut tanpa terkejut. Pertempuran pertama suku Romaneca dalam 1000 tahun berakhir dengan kemenangan mutlak. Armada itu kemudian melanjutkan perjalanan
menuju target berikutnya, armada udara pertama Kekaisaran. Scene pun kini kembali kepada Rio, Abel, dan kapal Golden Hind. Tanda-tanda muncul di penjelajahan udara. Sesuatu terdeteksi mendekat dari arah utara. Ketika laporan itu terdengar, jembatan kapal Golden Hind kembali dipenuhi ketegangan. Jumlah objek yang mendekat bertambah. 20, lalu 23. Gambar diperbesar dan ditampilkan pada layar proyeksi. 23 kapal perang udara bergerak menuju posisi mereka. Kapten Eden sempat kehilangan kata-kata ketika melihat formasi itu. Gerakannya terlalu rapi, terlalu terkoordinasi. Jelas bukan kapal Kekaisaran seperti sebelumnya. Penampilan setiap kapal juga berbeda, lebih terampil, lebih teratur. Hal itu membuat para kru berpikir bahwa armada tersebut mungkin berasal dari aliansi. Namun Rio menepis dugaan itu. Ia memperhatikan kapal paling belakang. Sebuah kapal raksasa panjangnya lebih dari 500 meter, lebih mirip pulau terapung dibandingkan kapal. Bentuknya mengingatkan pada pulau yang pernah menancap di istana kerajaan saat kerusuhan di ibu kota. Leihya, Rin, dan Warren teringat pada pemandangan itu dari kejauhan ketika mereka meninggalkan bawah tanah kuil pusat. Perbandingan itu terlalu mirip untuk diabaikan. Tidak lagi terasa seperti sekadar rumor. Kapten Eden dan Kenneth yang saat itu tidak dapat melihat istana, kini memahami apa yang terjadi. Pertanyaan muncul, jika bukan Kekaisaran atau aliansi, maka siapa yang memiliki kapal udara raksasa itu? Semua pandangan akhirnya mengarah pada Abel dan Rio. Dari mereka muncul penjelasan bahwa armada tersebut adalah milik Skyfolk, sebuah ras legenda yang seharusnya hanya ada dalam cerita. Tidak mengherankan jika seluruh kru kebingungan. Namun, bagi Rio dan Abel, hal itu lebih merupakan bukti bahwa pemerintah pernah menyembunyikan terlalu banyak hal penting. Rio menegaskan kesalahan informasi itu, sementara Abel berusaha menghindari tanggung jawab semata-mata sebagai raja yang baru saja naik takhta. Keduanya sepakat bahwa hal terpenting saat ini adalah memastikan apakah armada Skyfolk datang sebagai musuh atau bukan. Harapan mereka adalah membuka kemungkinan negosiasi untuk menghindari konflik. Di sisi lain, di kapal bendera armada serangan ekspedisi Terra, Komandan Zola Parus menghadapi kebingungan yang sama. Informasi yang diterima sebelumnya tidak cocok dengan kenyataan. Kapal Kekaisaran yang mereka hancurkan sebelumnya berbentuk galion berukuran 50 meter. Tetapi kapal yang kini terlihat di depan mereka jelas bukan galion. Desainnya lebih mirip kapal udara mereka sendiri. Komandan Zola meminta penjelasan. Tidak ada staf yang dapat menjawab sampai wakil Komandan Livia angkat bicara. Ia menduga bahwa kapal tersebut adalah trimaran udara, salah satu dari 3 trimaran legendaris yang desainnya dibuat oleh seorang pandai besi bernama Springwood dari kerajaan Knightley. Zola mengenal nama itu, namun tidak membahas detail lebih jauh. Ia meminta staf membuka surat perintah tertutup yang harus digunakan ketika bertemu kekuatan selain Kekaisaran Debhi. Segel surat terbuka dengan cahaya redup dan isinya jelas. Jika bertemu dengan benda yang melayang di udara, perintahnya adalah menghancurkannya. Staf mengonfirmasi perintah tersebut. Livia tidak dilibatkan dalam proses konfirmasi karena prosedur tidak mengizinkannya. Namun ada ketidaknyamanan dalam dirinya. Sesuatu terasa tidak benar. Laporan baru datang. Trimaran di depan mengibarkan bendera kuning, tanda untuk bernegosiasi di wilayah tengah dan barat. Namun, Zola menyatakan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk bernegosiasi. Tanpa sadar, Livia protes. Ia merasa pertempuran belum dimulai dan negosiasi seharusnya dimungkinkan. Namun, Zola menolak. Armada serangan ekspedisi hanya diberi wewenang untuk bertempur dan menghancurkan musuh. Tidak ada wewenang untuk bernegosiasi. Bahkan tidak ada wewenang untuk menawarkan penyerahan diri. Jika manusia bumi menerima penyerahan diri, tidak ada tempat untuk membawa mereka. Dewan pemerintahan dan para elder tidak pernah berniat berurusan dengan dunia bawah. Bagi mereka, manusia bumi telah memasuki wilayah langit, dan pelanggaran itu harus dihukum tanpa kompromi. Livia akhirnya memahami bahwa semua ini bukan keputusan pribadi Zola, tetapi garis kebijakan yang sudah ditetapkan dari atas. Sebagai bangsawan dan wakil komandan, ia tidak bisa berbicara lebih jauh. Ia meminta maaf. Zola kemudian memberi instruksi. Musuh yang ada di depan adalah kapal rancangan Springwood. Kapal itu pasti cepat. Ia memerintahkan 2 kapal kelas Jupiter untuk melakukan manuver bom ke belakang musuh guna memotong jalur mundur.
Mesin mereka mungkin mengalami kerusakan berat, namun itu dianggap risiko yang harus diterima. Di sisi lain, di kapal trimaran itu berdiri Abel, Raja Kerajaan Knightly. Berbeda jauh dari para bangsawan langit, ia tidak ragu turun ke garis depan untuk menghadapi ancaman yang mendekat. Demikianlah cara pandang banyak orang terhadapnya. Di momen ini, Abel terlihat cemas, dan Leihya dapat memahami perasaannya karena keduanya telah berteman sangat lama. Abel merasa percaya diri dalam pertempuran darat, baik individu maupun kelompok. Namun, ia tidak memahami pertempuran armada, terutama pertempuran udara dengan kapal terbang. Leihya menenangkan pikirannya. Pertempuran laut yang umum ia ketahui adalah pertempuran jarak dekat atau menabrakkan haluan kapal ke kapal musuh. Bukan pertempuran yang saling menembakkan meriam sihir. Pertempuran antara kapal yang melayang di udara juga merupakan sesuatu yang belum pernah dialami siapapun di kerajaan. Dengan demikian, siapapun yang memimpin pertempuran semacam itu akan kesulitan memahaminya sepenuhnya. Leihya ingin Abel tidak terlalu memikirkan kemungkinan kegagalan. Ia menganggap bahwa sebagai raja, kemampuan Abel selama ini sudah lebih dari cukup. Jika komando pertempuran udara tidak berjalan sempurna, hal itu bukanlah masalah besar. Abel menerima dukungan tersebut dengan rasa terima kasih. Dari kejauhan, 3 orang mengamati keduanya. Rio menganggap keduanya memang sangat cocok. Rin menyetujui karena keduanya telah lama bersama dan memiliki perasaan saling menyayangi. Warren mengangguk berulang kali tanpa perlu menambahkan apapun. Pembicaraan kemudian beralih pada kemungkinan siapa yang akan menjadi ratu. Rio menganggap bahwa jawabannya tentu Leihya. Lin mengingatkan bahwa Leihya bukan berasal dari keluarga bangsawan. Warren mengonfirmasi hal itu. Meski demikian, Lin menjelaskan bahwa keluarga kerajaan Knightly terkadang memang mengambil ratu dari keluarga yang statusnya tidak terlalu tinggi. Lin mengungkapkan bahwa ibu Abel sendiri berasal dari keluarga bangsawan biasa, bukan dari keluarga besar seperti duke atau markis. Kisah tersebut jarang dibicarakan karena ibu Abel meninggal tak lama setelah melahirkannya akibat komplikasi pasca melahirkan. Rio heran, sebab bahkan sihir tingkat tinggi seperti Extra Heal tidak mampu menyelamatkan kondisi tersebut. Lin menjelaskan bahwa penyakit pasca melahirkan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan tetap berada di luar jangkauan kemampuan para pendeta besar, sesuatu yang sudah lama diketahui. Lin melanjutkan bahwa jika raja menunjuk seseorang sebagai ratu, orang itu biasanya dapat diterima kecuali terjadi sesuatu yang sangat ekstrim. Status Leihya sebagai mantan perawan suci juga membuatnya sulit dikritik. Sangat jarang ada perawan suci, sehingga keberadaannya sering dianggap lebih berharga dibandingkan posisi raja itu sendiri. Rin dan Warren memilih berhati-hati agar tidak mengucapkan hal-hal yang dapat menyinggung raja atau pihak kerajaan. Sementara 5 tamu berbincang, para awak 2 armada di sekitar mereka tetap sibuk mengatur situasi meskipun kapal-kapal masih dalam posisi berhenti. Laporan demi laporan masuk. Jarak antara Golden Hind dan armada musuh tetap berada di angka 5.000. Kerusakan di lambung kanan musuh dalam pertempuran sebelumnya tidak memengaruhi navigasi atau kemampuan bertarung mereka. Ketersediaan daya sihir pada batu sihir pertama dan kedua masih berada di angka 80%, sementara Phaedra berada di 70%. Kapten Eden menilai bahwa kondisi masih stabil. Baron Kenneth Hayward mempertimbangkan untuk mengisi ulang kapasitas sihir batu-batu tersebut hingga penuh. Namun Eden khawatir karena sihir angin milik Kenneth dan Lin terlalu berharga untuk digunakan sembarangan. Kenneth tersenyum dan mengatakan bahwa mereka memiliki seseorang dengan kapasitas sihir tak terbatas. Ia kemudian memanggil Rio. Rio mendekat setelah dipanggil. Kenneth menjelaskan situasinya dan meminta bantuan untuk mengisi ulang batu-batu sihir angin. Rio mengerti bahwa pertempuran sebelumnya telah menguras banyak energi dan bahwa mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Kenneth mengeluarkan kain khusus yang digunakan untuk mengonversi sihir apapun menjadi sihir angin. Kain itu diletakkan di meja pengisian batu sihir utama Golden Hind dan Phaedra. Meja itu dirancang agar bisa menerima suplai sihir dari mana saja di dalam kapal dalam kondisi darurat. Rio menempelkan tangannya pada kain tersebut dan mulai mengalirkan sihir. Cahaya lembut alkimia muncul. Rio menganalisis sistem yang tertulis pada kain itu.
Ia memahami bahwa diagram tersebut mampu mengonversi sihir apapun menjadi sihir angin dengan kerugian energi yang sangat sedikit. Sistem itu bahkan memiliki sirkuit sinkronisasi otomatis dan mekanisme pengisian cepat. Proses pengisian selesai dalam hitungan detik. Kenneth menerima hasilnya dan mengucapkan terima kasih. Rio terkejut dengan efisiensi sistem alkimia tersebut dan mengaku bahwa kemampuan Kenneth jauh lebih hebat daripada dugaan sebelumnya. Dari kejauhan, Kapten Eden memperhatikan dan mengakui bahwa kekuatan sihir Rio jauh melebihi apa yang pernah ia lihat. Meskipun dikenal sebagai instruktur pedang bagi ksatria Lun, Rio belum pernah menunjukkan kemampuan sihirnya secara penuh kepada para ksatria.